Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Rifudin dari channel Walid Alami. Jumpa lagi bersama saya yang senantiasa berusaha untuk menyampaikan edukasi, pembelajaran, pengetahuan tentang budidaya walet. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam, Tuhannya dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penghulunya para nabi, Nabi yang membawa dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terbaik. Alhamdulillah teman-teman semua, bagaimana senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT, tidak hanya diucap dengan lafaz Alhamdulillah, tapi juga kita berusaha aplikasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tentunya dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW beserta dengan sahabatnya dan para alim ulama yang menjadi suri teladan kita. Teman-teman semua, seperti mana kita ketahui, mungkin di dalam channel YouTube saya telah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang budidaya walet yang sekiranya sudah bisa membantu dari para pembudidaya walet, tentunya untuk gedung-gedung sarang burung walet atau RBW yang memiliki masalah-masalah dan problem yang mungkin ada yang sudah teratasi masalahnya, ada yang masih dalam proses, dan ada atau juga mungkin masih dalam masalah. Alhamdulillah teman-teman semua, istilahnya boleh dikata tentang ilmu budidaya walet atau pengetahuan tentang budidaya walet ini sudah sebagian besar. Tentunya masalah-masalah yang saya usahakan untuk membantunya sesuai dengan masalah gedungnya masing-masing. Tetapi ada bagian tips-tips atau trik-trik yang sudah saya sampaikan secara umum. Tentunya ya akan lebih valid lagi bila disertai dengan data akurat, data informasi sebagaimana di lapangan yang akurat. Tentunya harus didukung dengan dokumentasi, foto-foto, via komunikasi, terus prosesnya seperti apa. Nah, ini akan lebih memudahkan kita dalam membantu dari para petani walet. Maaf teman-teman semua, para pembudidaya walet. Alhamdulillah semua konten saya tidak pernah membuat teks konteks yang saya harus desain dulu, bahasanya harus seperti apa. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan bahasanya yang lebih mudah, sehingga saya tidak pakai teks. Kalaupun ada teks hanya poin-poin 1, 2, 3 saja. Tapi pada umumnya konten-konten saya tidak rancang. Saya cukup membuat judul atau melihat problem-problem permasalahan yang ada, baru saya sampaikan. Kali ini saya buat tema atau konten berjudul ciri-ciri RBW sakit, atau apa namanya, atau kita bisa mendeteksi, ya kan, seperti apa RBW sakit dan akan sakit seperti itu. Ya tentunya ini hanya dalam bentuk ikhtiar berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang ada. Ya tentunya ya kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengambil referensi dari berbagai macam sumber, tentunya dari penanganan gedung, tentunya sekian ratus RBW. Karena kita untuk menangani suatu RBW, kita tidak hanya melihat lingkup yang ada di RBW saja, tapi bagaimana sekitar 1-2 kilo daripada RBW kita harus pahami, karena kita berbicara untuk jangka panjang gitu. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ciri-ciri RBW sakit ini sama dengan judul konten saya yang dahulu berjudul apa namanya, ciri-ciri RBW stagnan. Sebentar saya cari judulnya. Ya, yang pokoknya cara ini ada pernah saya share, cara agar walet cepat menginap. Tentunya ini kan yang berhubungan bagaimana RBW kita tidak stagnan. Itu salah satunya
terus yang berjudul bagaimana RBW bisa produktif, LMB yang bermasalah, POIT yang bermasalah, terus tata ruang yang benar seperti apa, terus penempatan LMB yang benar seperti apa, skat tata ruang pengaturannya seperti apa. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan pembahasan materi konten kita kali ini. Nah, tapi saya berusaha untuk mengulas kembali. Tentunya nanti untuk konten-konten yang saya sebutkan yang sudah pernah saya share sebelumnya nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Teman-teman bisa melihatnya kembali. Yang intinya ini saling berhubungan, saling berkaitan, ya kan? Saling berhubungan dan saling berkaitan. Karena apabila antara satu konten dengan konten yang lain ini tidak berhubungan dan tidak berkaitan, berarti nanti ada titik error, berarti ada masalah dengan pengetahuan tersebut. Oke teman-teman semua, cikal bakal RBW ini akan sakit atau tidak produktif atau stagnan, atau cara mengetahui RBW kita ini sakit atau tidak, setidaknya dalam konten kali ini kita akan bahas. Walaupun sebenarnya sudah dibahas sebelumnya, cuma dalam judul yang berbeda, tapi mungkin kurang dipahamin atau kita belum lebih bisa memahaminya. Jadi di sini nanti saya akan sampaikan secara garis besar saja, tapi sebenarnya intinya penjelasannya sudah ada di konten-konten sebelumnya. Nanti saya akan sampaikan di deskripsi, teman-teman bisa klik di situ. Sebenarnya untuk mencegah, sebenarnya kita ini pencegahan agar RBW kita tidak sakit dan bisa produktif. Ya pertama lokasi, ya kan. Lokasi sebenarnya kita menghindari jika kita baru membangun gedung. Lokasi yang kita hindari pertama adalah yang umum saja. Kalau Indonesia ini kan ibaratnya umum, habitat walet bisa ada gitu. Jadi pertama adalah lokasi berada di sentral. Jadi usahakan hindari pembangunan RBW di lokasi yang berada di sentral walet. Kalaupun kita sudah terlanjur membangun di sana, itu nanti kita masuk di tema yang lain agar apa pembahasannya lebih spesifik dan detail. Kemudian berada di area kompetitor yang sudah mulai banyak gitu. Nah, ini juga sebaiknya kita hindari membangun daerah tersebut. Kalaupun kita akan membangun di daerah yang sudah mulai banyak kompetitor, nah kita lainkan penjelasannya yang lebih spesifik bagaimana agar di daerah yang sudah mulai banyak kompetitor kita ingin membangun, atau kita sudah berada di daerah kompetitor dan terlanjur gedung sudah ada, maka itu penjelasannya lebih spesifik lagi. Karena kalau saya akan jelaskan di sini akan lebih panjang lagi gitu, ceritanya akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, jadi saya ambil 3 poin saja. Gedung kita berada di belakang gedung orang yang produktif. Artinya gedung orang lebih dahulu menyambut walet pulang sebelum gedung kita. Nah ini juga adalah masalah. Ini ciri-ciri RBW kita nanti akan sakit. Sebenarnya lokasi ini bisa saja kita tidak masukkan dalam kategori ciri-ciri RBW sakit atau RBW kita yang sakit gitu. Sebenarnya bisa tidak dimasukkan. Cuma saya sedikit sampaikan di sini. Jadi yang menyebabkan salah satunya nanti di situ gitu. Jadi kita langsung masuk saja. Pertama adalah penentuan LMB. Penentuan LMB harus tepat. LMB yang terbaik adalah menyambut walet pulang. Makanya terkadang di konten-konten saya ada para member atau para petani walet yang secara ekstrim saya sampaikan kepada mereka, jika ingin produktif ini secara pengetahuan, dan ini bisa dikatakan ilmu yang baku gitu. Saya berani mengatakan ilmu yang baku karena memang sudah terbukti dan rata-rata terbukti. Ibaratnya kalaupun dipresentasikan ya 90%, tapi tidak bisa kita andalkan LMB saja menyambut burung pulang, tetap didukung dengan perkara-perkara lainnya seperti POIT yang benar, skat tata ruang dan penempatan titik tertarik yang benar, kemudian standar gedung yang mumpuni, sehingga itu bisa didapatkan persentase LMB yang benar. Kemudian tata ruang. Tata ruang ini nanti hubungannya dengan bagaimana tata ruang ini sebenarnya di dalamnya masuk mencakup bagaimana suhu dan kelembapan, pencahayaan,
ya kan, tata ruang nih. Jika kita benar mengatur tata ruang, dan di situ juga masuk di dalamnya poinnya adalah poin. Tapi nanti kita ambil globalnya dulu tata ruang. Tata ruang ini diantaranya adalah penempatan posisi poin, ya kan, karena ini berhubungan dengan dalam RW posisi poin. Jadi pertama LMB ini bagian daripada eksternal gedung, tata ruang bagian di dalam gedung, interiornya, internal daripada RW. Tata ruang garis bawah adalah poin, lar, skat, dan penempatan Twitter tarik atau panggil. Sedangkan suhu kelembapan dan cahaya ini yang berhubungan dengan iklim mikro. Ya, jadi pertama LMB, kemudian tata ruang, iklim mikro, dan suara. Ini poinnya sebenarnya. Ini poin-poin ini harus diperhatikan agar RBW kita bisa produktif, agar RBW kita tidak sakit. Jadi LMB usahakan menyambut burung pulang. Nah, jika tidak, maka ini adalah cikal bakal RBW kita akan sakit. Mungkin awal 1-2 tahun akan terasa nikmatnya kita panen. Sebagaimana gedung saya, 2 tahun saya setelah on, kan tentunya sudah pernah teman-teman lihat daripada video saya, prosesnya itu dari 2013, dari membangun bagaimana wallet. Ternyata dalam perjalanan 2 tahun, saya baru sadar dari barat itu ke timur. Rupanya wallet itu banyak cenderung dari timur, bukan dari barat. Nah ini harus kita sadari, dan itu akan terasa gitu kenapa progresnya jadi lambat. Makanya saya berani mengatakan LMB ini sangat mendukung untuk keberhasilan daripada sebuah RBW. LMB juga merupakan salah satu pendukung bagaimana RBW kita ini tidak sakit. Jadi LMB itu sangat penting. Jadi jangan takut untuk mengeksekusi, jangan takut untuk mengeksekusi. Kalaupun sudah ada populasi 20 sarang, 30 sarang, kita ingin memindah, ada 2 alternatif. Pindah LMB, bongkar poin baru, atau bikin poin baru, selesai masalah. Nah, itu dari kita saja ya. Biasanya keterbatasan dana, mungkin kita akan membangun poin baru di gedung kita. Jika gedung kita ini besar, mungkin tidak ada masalah ya kan. Kemudian tata ruang yang isinya ada poin. Poin ini juga harus benar. Jadi saya tidak ada masalah poin LMB kiri, poin di kanan tidak ada masalah. Itu ada tekniknya. Cuma saya kadang-kadang memberikan solusi kepada teman-teman tetap mempertahankan yang ada. Tetap memang lain, presentasinya tuh lain. Poin di belakang seperti apa besarnya, terus ukuran yang baik seperti apa, poin di depan itu ukuran yang baik seperti apa. Kalau poinnya kecil itu seperti apa tata ruangnya, dan larnya itu seperti apa. Ini semua ada cara menyikapinya agar memang benar-benar bisa lebih produktif. Kita tidak usah berpikir terlalu menghendaki apa yang menjadi keinginan kita terhadap wallet. Jadi bila kita membangun satu gedung 1, 2, 3, ternyata wallet maunya di lantai 3, ya tidak ada masalah. Di lantai 3 saja mau, tidak ada masalah. Yang penting tata ruang sudah benar, wallet yang nginap di lantai 3 tidak ada masalah. Nanti suatu saat jika gedung kita sudah benar, tata ruang sudah benar, nanti dia akan turun sendiri. Kita tidak usah permasalahkan itu. Nah, setelah poin, lar. LAR juga sudah saya jelaskan di konten YouTube saya sebelumnya, ya kan. Poin juga saya jelaskan di konten YouTube saya sebelumnya, LAR juga sudah saya jelaskan di konten YouTube saya sebelumnya, maupun pengaturan sekat-sekat tata ruang yang ada. Nah ini teman-teman semua bisa ikutin, insya Allah. Nah tapi untuk lebih spesifik sebenarnya takut mungkin mengeksekusi, ya kan, ada keraguan-keraguan apakah benar atau ya memang terkadang kendalanya sih seperti itu. Apakah apa yang kita pahami ini sudah benar tak yang diinginkan, yang sesuai dengan apa yang kita kasih petunjuk gitu. Nah kadang-kadang kan keraguan kita di situ, sehingga kita untuk lebih yakin maka kita akan bertanya langsung. Tidak ada masalah. Teman-teman bisa langsung hubungi saya melalui nomor WA ini, ya kan. Ya tentunya ya jangan malam lah, siang saja. Saya tidak melayani kalau konsultasi malam. Jadi tata ruang tadi poin, lar, penyekatan. Kemudian suhu, kelembapan, dan cahaya. Ini nanti akan terbentuk dengan sendirinya bila tata ruang kita benar. Jadi ya itu tadi, tata ruang yang benar, penyekatan yang benar, pencahayaan yang benar, dan pengaturan ventilasi juga sudah saya ada sampaikan di konten saya sebelumnya, bagaimana penempatan ventilasi yang benar. Ya tentunya memperhatikan sirkulasi udara yang ada, kecenderungan udara yang ada, dan permukaan
dataran yang kita bangun. Memang sih ini bukan kerjanya seorang petani walet sampai harus begitunya sih susahnya mau bangun gedung. Ya ini kan biasanya kerjanya orang-orang konsultan. Sebenarnya tidak ada maksud untuk membatasi pengetahuan ini kepada petani walet. Cuma kadang-kadang kan tidak semua orang mampu untuk mengkaji membahasnya sampai ke sana. Tapi kalau saya ya karena pekerjaan saya dulu teknik sipil, saya bekerja di konsultan, ya perkara-perkara itu saya perhatikan semua dan itu masih ada sampai sekarang melekat ilmu tersebut. Kemudian sudah tadi LMB, lokasi LMB, tata ruang. Kemudian bagaimana pengaturan cahaya tadi ya dari sekat juga. Terus pengaturan suhu kelembapan ya tentunya bagaimana iklim mikro dalam budidaya walet ini juga harus benar sesuai dengan yang disyaratkan 25, 29, 75 hingga 95% kelembapannya. Kemudian suara juga, ini kita ambil terakhir poin suara termasuk instalasi di dalamnya. Instalasi penempatan tweeter tarik ini harus sesuai dengan bagaimana kita mengatur sekat itu. Sebelumnya sudah ada saya tampilkan bagaimana cara meletakkan tweeter tarik. Jadi teman-teman semua, untuk suara, untuk ampli sebenarnya tidak ada speaker tertentu, ampli tertentu selama dia tidak menimbulkan noise, ya kan, terus tidak berdengung, ya, bisa tahan lama, tidak membazir, tidak berlebihan mahalnya, semua bisa digunakan. Apa saja ampli bisa digunakan selama dia tidak menimbulkan suara selain daripada suara walet yang dikeluarkan untuk Twitter. Untuk penggunaan Twitter apa saja boleh, karena semua sudah dipakai teman-teman kita, sudah teruji. Perhatikan aja frekuensi, cari persamaan frekuensinya. Jika sama frekuensinya, maka gunakan, tidak ada masalah. Saya Twitter saya gunakan semua. Jadi saya tidak mau membatasi teman-teman untuk menggunakan sebuah material bahan daripada Twitter, karena ini ya bisa saja jadi menjadi hak monopoli dari dagang atau juga menjadi hak bagaimana strategi marketing maksudnya dalam menangani sebuah instalasi. Jadi jangan batasi, semua bisa digunakan. Bahkan saya bisa menggunakan Twitter model yang ada di speaker salon, saya gunakan juga. Saya gunakan juga Twitter yang ada di MP3, ya itu justru lebih hebat. Cuma kan akan sangat mahal biayanya, akan sangat besar biayanya kalau kita menggunakan terus. Dia tidak mampu untuk bisa lebih tahan lama, karena dalam gedung ini ada namanya suhu kelembapan, ini sangat mempengaruhi terhadap keawetan daripada sebuah Twitter atau speaker. Kemudian ya untuk kedepannya ini kan belum teman-teman. Jadi saya lihat daripada kasus-kasus yang ada para pembudidaya walet, cenderung masalah bagaimana RBW-nya bisa produktif dulu. Jadi saya pernah ada konten saya itu sebenarnya dalam budidaya walet, setiap RBW ini tidak akan berhenti masalah sampai RBW itu sendiri tidak ada. Selama RBW itu masih ada, masalah tetap akan selalu ada. Jadi perkara-perkara sekecil apapun itu akan tetap menjadi masalah, termasuk predator, termasuk ketahanan gedung, keamanan gedung, tingkat kebisingan gedung, apa segala. Semua itu adalah masalah, tapi jika masalah tersebut masih bisa ditutupin, di cover, ya tidak ada masalah gitu. Yang penting masalahnya bukan bersifat membinasakan walet itu seperti predator, tikus, kelelawar, burung hantu, ya kan, atau hama-hama lainnya memang memusnahkan walet. Ini adalah perlu kita lakukan pencegahan dan pemeliharaan dengan baik dan seksama. Oke teman-teman, sebenarnya ini hanya mengulang kembali daripada konten-konten video YouTube saya sebelumnya, ya kan. Jadi sebenarnya ya ini hanya sambil cerita, santai saja gitu. Soalnya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman menyukai apa yang saya sampaikan ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam liur walet, salam satu hobi, salam dunia walet, salam.